Kali ini saya ingin meluruskan pernyataan dari saudara Om Nur Ihya, di mana beliau salah satu dari orang-orang yang gemar getol menyudutkan, mengkritik, menyalahkan, mengejek-ejek, menghina para habaib. Termasuk salah satunya di postingan yang kali ini beliau posting di akun YouTube beliau. Jadi yang ingin saya luruskan adalah postingan yang diposting oleh Om Nur Ihya ini, yang mana beliau ini memframing sesat dan menyesatkan, memframing bahwa seakan-akan ajaran para habaib itu ataupun yang dianut oleh para habaib, faham yang dianut oleh para habaib adalah bahwa Hadramaut lebih utama daripada Mekah. Ini adalah framing Om Nur Ihya. Sesat dan menyesatkan, ngawur, serampangan, dan menunjukkan akan ketidakjujuran di dalam kitab yang beliau baca itu tentang perkataan Habib ini ya. Jadi ini kan beliau dalam postingannya, baik saya bacakan, bisa Anda lihat sendiri di akun YouTube-nya. Baik, saya akan bacakan ya. Katanya itu Hadramaut lebih, di sini nggak ada utamanya, hanya mengatakan Hadramaut lebih daripada Mekah. Cuman di judul berikutnya di bawahnya itu dikatakan bahwa ziarah kepada Habib Hadramaut, ziarah kepada Habib Hadramaut lebih utama daripada ziarah ke kota suci Mekah. Jadi dalam artian Om Nur Ihya ini itu memframing bahwa ajaran Habib itu mengatakan bahwa Hadramaut lebih utama daripada Mekah. Terbukti ini diucapkan, katanya ini framing sesatnya, dan framing ini berangkat dari ketidakjujuran dia serta ketidakfahaman lah, bahasa halusnya itu ketidakfahaman di dalam apa yang ia baca sendiri di kitabnya, di kitab Tadhkirun Nas, bahwa Habib yang dituduh, yaitu Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, yang dituduh mengatakan bahwa Hadramaut lebih baik, lebih utama daripada Mekah, itu tidak seperti itu. Makanya kalau membaca kitabnya itu baca secara lengkap biar tidak sesat, memahaminya dengan baik biar tidak salah faham. Baik, saya bacakan dulu dari postingan Om Nur Ihya ini ya. Jadi katanya Hadramaut lebih daripada Mekah, mungkin lebih utama begitu. Baik, tercatat di dalam kitab Tadhkirun Nas halaman 231, nanti saya akan bacakan. Karena di sini yang bersangkutan ini mencatut file PDF ya. Kitab yang berisi catatan kumpulan ucapan dari Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Nah, berarti ini adalah perkataan Habib, yaitu terkhusus Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, yang menyebutkan apa katanya? Ziarah ke para Habib Hadramaut lebih utama daripada ziarah ke kota suci Mekah. Buktinya ini, katanya, di kitabnya itu ditulis wa qala radhiyallahu anhu. Baik. Wa qala radhiyallahu anhu, maka begini, sebelum kita lanjutkan, apakah betul Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini mengatakan, meyakini, berasumsi bahwa Hadramaut atau ziarah Hadramaut lebih utama daripada ziarah ke Mekah, atau kata lainnya Hadramaut lebih utama daripada Mekah? Apakah seperti itu? Kita baca. Wa qala radhiyallahu, ini sebelumnya saya baca di postingannya ya, karena ini sama dengan yang di kitabnya itu. Baik. Wa qala radhiyallahu anhu, cuman di sini tidak lengkap dia mencatutnya itu tidak lengkap, membacanya tidak lengkap. Akhirnya memahaminya pun ya memahami dengan serampangan, sesat dan menyesatkan.
Baik, beliau mengatakan di sini, wa qala radhiyallahu anhu, ziyaratu Hadramaut yahsulu fiha madadun jasim wa khairun amim. Wa inni ra'aitul hawadis tarakamat alayya akhruju li ziyarati sadatil ahya wal amwat fa arji'u wa qad tahassaltu 'ala al khairil katsir was sababil katsir kabir was sababil kabir. Baik, kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau mengatakan begini. Ziarah ke Hadramaut, menziarahi Hadramaut, maksudnya berziarah ya, berziarah kepada para tokoh-tokoh, ulama-ulama, para wali yang ada di Hadramaut, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Beliau mengatakan seperti ini. Itu mendatangkan faidah-faidah yang sangat banyak sekali. Jadi sebuah rasa rohani yang sangat dirasakan manfaatnya dan mendatangkan kebaikan yang sangat banyak. Wa inni idza ra'aitul hawadis tarakamat alayya, manakala saya itu mendapatkan kejadian-kejadian, sebuah permasalahan-permasalahan yang saya hadapi, maka akhruju li ziyarati sadatil ahya wal amwat, maka saya pun berangkat keluar untuk menziarahi tokoh-tokoh para sayyid, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Maka dengan itu semuanya, dengan ziarah kepada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ziarah kepada ulama baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, fa arji'u wa qad tahassaltu 'ala al-khairil katsiri was sababil kabir. Maka selesainya pulangnya saya mendapatkan manfaat. Jadi rasa rohani yang saya dapatkan begitu luar biasa. Ini kata perkataan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Dari sini saja sudah enggak ada perkataan beliau yang mengatakan, yang menunjukkan bahwa Hadramaut lebih utama daripada Mekah. Gak ada itu. Beliau itu hanya merasakan rohani begini. Jadi pada saat saya itu memiliki masalah, problem permasalahan, dan memang manusia seperti itu. Selama hidup di dunia itu mesti ada permasalahan, persoalan, siapapun itu. Ketika saya punya permasalahan, ini kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, ketika saya punya permasalahan yang saya hadapi menimpa kepada saya, maka solusinya, jalan keluarnya itu saya adalah mengunjungi ziarah kepada orang-orang, para sadah, para sayyid-sayyid, para habib yang ada di Hadramaut, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Maka dengan itu permasalahan yang saya hadapi itu menjadi ringan, mendapatkan solusi terbaik, begitu ya. Baik. Dari sini gak ada, sekali lagi gak ada pernyataan beliau yang menyatakan bahwa Hadramaut lebih utama, lebih baik daripada Mekah. Apalagi nanti ke bawahnya itu, beliau malah mengatakan sendiri bahwa Mekah itu, beliau yang katanya, kata Om Nur Ihya ini, mengatakan bahwa Hadramaut lebih utama daripada Mekah, ini terbalik ya, total dengan apa yang dinyatakan oleh beliau sendiri, oleh yang tertuduh ini, yang dituduhkan, difitnah oleh Om Nur Ihya. Beliau malah mengatakan di bawahnya nanti bahwa Mekah itu lebih utama, walaupun Mekah itu lebih utama daripada Hadramaut. Itu sudah pasti, kata beliau, diyakini tanpa diragukan lagi, Mekah itu lebih utama daripada Hadramaut. Itu yang diyakini oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini. Jadi justru terbalik, tidak seperti yang dituduhkan oleh Om Nur Ihya. Baik, kemudian kita baca selanjutnya. Wa qad kuntu fi Makkah al-musyarrafah. Dahulu saya pernah berada di kota Mekah yang mulia. Wa aqamtu fiha sinin atlubul ilm. Dan saya pernah bermukim di sana selama beberapa tahun. Saya mencari ilmu, menimba ilmu, menggali ilmu. Wa adraktu fiha ma adraktuhu. Dan saya mendapatkan apa yang saya dapatkan. Walladhi uhassiluhu fi ziyarati wahidatin min ziyarati sadati aksar mimma hassaltuhu fi tilkal muddah. Dan perasaan manfaat, begitu ya, perasaan manfaat. Sekali lagi, ini perasaan manfaat, pengalaman rohani. Sekali lagi, pengalaman rohani. Jadi pemahaman ini kalau bagi orang-orang yang tasawuf, paham lah. Ya, kalau orang-orang yang apalagi menentang tasawuf atau membenci para habaib, malah hal ini akan menjadi framing sesat dan menyesatkan seperti yang dilakukan oleh saudara Om Nur Ihya ini. Jadi kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau mengatakan apa?
Saya pernah berada di kota Mekah, mencari ilmu, saya dapatkan ilmu itu. Akan tetapi, apa yang saya dapatkan di dalam menziarahi satu saja dari para tokoh-tokoh, pemuka-pemuka Hadramaut, para sadah maksudnya, orang-orang yang memiliki keistimewaan, baik dari jalur nasab atau jalur keilmuan, menziarahi satu saja dari mereka, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, manfaatnya lebih banyak daripada yang saya dapatkan pada saat saya berada di kota Mekah. Lah, perkataan ini itu bukan menunjukkan bahwa beliau itu meyakini, memahami, dan menyatakan bahwa Hadramaut lebih utama daripada Mekah. Bukan seperti itu. Jadi beliau itu hanya mengatakan begini, bahwa pengalaman atau keilmuan ataupun hal-hal positif yang saya rasakan sewaktu berada di Hadramaut, itu saya lebih rasakan daripada saya berada di kota Mekah. Lah, ini bukan meniadakan, menafikan keutamaan kota Mekah itu sendiri. Baik, terbukti bahwa Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu meyakini bahwa Mekah itu gak ada yang mengungguli, termasuk Hadramaut. Jadi beliau dalam redaksi berikutnya beliau menyatakan begini. Saya bacakan. Ini di halaman 232 ya, 231. Ini yang tidak dibaca oleh Om Nur Ihya. Nah, di halaman 232. Kalau tadi di halaman 231-nya. Maka semoga video ini tersampaikan kepada Om Nur Ihya bahwa di halaman 232-nya itu beliau Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu mengatakan, wa qala sayyidi li rajul min ahli Tarim azama 'ala al-istitan bi Makkah. Jadi pernah Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu mengatakan kepada seorang laki-laki dari penduduk Tarim yang seorang ini ingin bertempat tinggal mukim di Mekah. Istiton, bukan hanya mukim, istiton. Bertempat tinggal di Mekah. Maka kemudian Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu mengatakan, tarimu ma biha badil wa Makkah afdalu minha biyaqin. Ini perhatikan, wa Makkah afdalu minha biyaqin. Jadi beliau itu memberikan nasihat, wahai saudaraku, sudahlah kamu tinggal di sini. Ya mungkin suasananya pada saat itu yang ada di kota Mekah, suasana ya. Bukan tempatnya, ini bedakan. Suasana di kota Mekah dengan posisi kedudukan kota Mekahnya itu sendiri, itu berbeda. Ini yang harus Anda bedakan, yang harus Anda pahami. Samalah seperti sekarang itu. Maka kenapa sebagian para kiai itu tidak memondokkan atau tidak menyekolahkan, tidak mengirimkan putra-putranya ke Arab Saudi sana? Kenapa begitu? Ya karena sekarang Arab Saudi itu dikuasai oleh Wahabi. Bahkan sampai ada Kiai NU itu menyatakan begini. Pernah ada seorang Kiai NU memiliki, nggak usah saya sebutkan namanya lah, pondoknya memiliki santri, ribuan santri. Itu beliau mengatakan kepada santri-santrinya, kalian ini, dan beliau ini alumni Mekah juga. Beliau mengatakan kepada santrinya, kalian ini adalah orang-orang yang hafal hadis. Ini kalau dibandingkan dengan mereka-mereka yang belajar di Mekah, kalian masih berada di atasnya. Jadi kalau yang belajar di Mekah mendapatkan gelar misalkan doktor atau profesor, kalian melebihi doktor profesor yang mereka dapatkan di Timur Tengah itu. Lah, perkataan Kiai ini apakah kemudian menafikan bahwa Indonesia lebih utama daripada Mekah? Tidak. Kemuliaan Mekah tetap mulia, lebih utama daripada yang lain. Cuman kondisinya begitu ya, situasinya. Ini yang harus dipahami. Ya samalah dengan orang-orang, misalkan ada orang Indonesia datang ke Mekah. Kemudian balik dari Mekah, cerita dia, oh ternyata di Mekah itu, di Arab Saudi panas sekali, gak betah, gerah. Enakan di sini. Apakah kemudian perkataan orang ini kemudian menafikan kemuliaan yang dimiliki oleh kota Mekah? Apakah kemudian orang ini mengatakan bahwa Indonesia lebih utama daripada Mekah? Kan tidak. Ya, tetap mengatakan bahwa Mekah itu secara kedudukan, secara tempat itu lebih utama daripada yang lain setelah kuburan Nabi Muhammad ya. Karena jelas Ahlussunnah wal Jamaah itu khairul biqa adalah al-buq'ah allati fiha jasadun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Mekah.
Jadi ya seperti itu. Jadi perkataan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu ya samalah dengan perkataan orang-orang yang kemudian baru datang dari Mekah berkata kepada orang-orang Indonesia, "Oh, enakan di sini di Mekah itu panas," begitu. Kemudian apakah perkataan orang ini menunjukkan bahwa Indonesia lebih baik, lebih utama daripada Mekah? Kan tidak. Baik, ini dilihat dari suasana. Dilihat dari suasana lingkungan, kemudian dari keilmuannya juga seperti itu. Atau samalah dengan perkataan orang-orang Indonesia yang mengatakan bahwa keilmuan ulama-ulama yang belajar di Nusantara nggak kalah dengan keilmuan mereka-mereka yang belajar di Timur Tengah. Kan sering terucapkan perkataan seperti itu. Sering perkataan ini kita ucapkan kepada mereka-mereka yang belajar ke Timur Tengah. Bahwa ternyata keilmuan mereka-mereka yang belajar di Indonesia itu jauh melebihi keilmuan mereka-mereka yang belajar di Mekah, di Madinah. Apakah kemudian perkataan ini menunjukkan bahwa orang itu mengatakan Indonesia lebih utama daripada Mekah? Kan tidak. Baik, bisa dipahami ya? Nah, sama dengan Habib Ahmad ini. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Jadi beliau itu hanya merasakan rasa rohani, bahwa apa pengalaman rohani, kenikmatan, baik dari sisi ibadat, ya muamalah masyarakat, keilmuan yang beliau dapatkan, perasaan manfaatnya itu lebih banyak didapatkan sewaktu beliau berada di Hadramaut daripada di Mekah. Ya sama dengan perkataan orang yang mengatakan bahwa keilmuan Kiai Nusantara, yang belajar betul, nggak keluar dari Indonesia, nggak keluar negeri, hanya belajar di pesantren misalkan, itu nggak kalah, bahkan mengungguli daripada keilmuan orang-orang yang belajar ke luar negeri. Ini kan sering diucapkan. Kan tidak kemudian dikatakan bahwa orang itu mengatakan Indonesia jauh lebih mulia, lebih utama daripada Mekah. Kan tidak seperti itu. Baik, apalagi di sini jelas dikatakan bahwa yang dituduh, yang difitnah oleh Om Nur Ihya, yaitu Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, yang katanya bahwa beliau mengatakan Hadramaut lebih utama daripada Mekah, justru sebaliknya. Beliau dalam redaksi berikutnya yang tidak dibaca, dan ini menunjukkan ketidaksempurnaan beliau membaca atau kedustaan beliau di dalam menyampaikan sesuatu kepada umat. Maka berhati-hati. Ini dampaknya luar biasa sekali. Anda mendapatkan dosa dari fitnah yang Anda lakukan, dan Anda akan mendapatkan aliran dosa jariah dari orang-orang yang telah Anda sesatkan dengan pernyataan Anda ini. Maka berhati-hatilah. Ayo kita bertaubat. Saling menasihati. Nasihat menasihati. Tinggalkan ego, tinggalkan kesombongan. Ayo. Jangan bingungkan umat, jangan sesatkan umat. Mau dikemanakan umat ini? Jangan bawa umat ke dalam neraka. Orang man lam yahtama bi amril muslimin falaysa minna. Orang yang tidak peduli dengan urusan umat, bahkan justru menyesatkan umat, kata Nabi, bukan termasuk golonganku. Nauzubillahi min dzalik. Jadi di sini jelas yang dituduh, yang difitnah, yaitu Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas tidak mengatakan bahwa Hadramaut itu lebih utama daripada Mekah. Justru sebaliknya, beliau mengatakan, sekali lagi saya bacakan di sini ya. Wa Makkah afdalu minha biyaqin. Mekah itu lebih utama, jauh lebih utama daripada Hadramaut, daripada Yaman, biyaqin, tanpa diragukan. Gak ada yang meragu-ragukan itu. Semuanya tahu Mekah lebih utama dari Hadramaut. Ini perkataan yang dituduh oleh saudara Om Nur Ihya. Maka bertaubatlah Anda. Hidup di dunia tidak lama. Anda akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang Anda telah lakukan ini. Menyesatkan umat, memfitnah, dan menggiring umat untuk bersuudzon kepada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi sekali lagi, framing yang dilakukan oleh Om Nur Ihya adalah framing fitnah, dusta, dan ketidaktahuan dia, ketidaklengkapan dia di dalam memahami sebuah perkataan, penjelasan dari kitab ulama yang ia baca sendiri. Baik, demikian. Semoga hal ini bisa bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga diri kita semuanya, keluarga kita, terkhusus anak keturunan kita,
dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah, ikut ajaran salaf, ikut ajaran pendahulu kita yang cinta habaib, cinta kiai, cinta ulama. Para pendahulu kita nggak ada seperti orang-orang yang ada sekarang ini, Imaduddin, Nur Ihya, dan yang lain-lain, yang mana mereka itu suka membatalkan nasab, mengejek nasab orang lain. Fikirkan, perbaiki nasab Anda. Dengan itu semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita semuanya dan mengistiqomahkan kita di jalan yang lurus, jalan Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Dan perlu Anda ingat, saya nggak ada hubungannya, nggak ada kaitannya. Saya tidak kenal dengan habaib. Kalau hanya tahu ya tahu. Tapi kalau kenal nggak ada. Di HP saya nggak ada kenalan habaib. Ini saya justru saya itu dalam hal ini adalah netral. Nah, akan tetapi kebenaran harus disampaikan. Kebenaran harus disampaikan. Siapapun itu. Baik, jadi sekali lagi perlu Anda ingat, saya ini bukan budak habaib. Saya ini bukan jongos habaib, saya adalah budak jongos kebenaran itu. Baik, demikian, wallahu a'lam.